Oke, kini kisah berlanjut. Ada seseorang yang mencoba membuka pintu. Xiaoyu, saya benar-benar berpikir ini cukup aneh, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Terlihat di situ Xiaoyu lagi enak-enak makan. Kelihatannya yang dimakan itu cemilan ya. Kemudian Xiaoyu mengucapkan sesuatu. Anda langsung mengatakan bahwa tebakan Anda belum selesai. Mengapa Anda harus bertanya kepada saya? Ucap Xiaoyu kepada Lusu. Kemudian Lusu terlihat merebahkan tubuhnya. Itu terlihat kasur, tapi kasur atau tidak? Kasur apa ini? Ya, saya pikir pemilik Jianyu mungkin juga seorang ending. Sambil berpikir, Lusu kemudian mengatakan sesuatu. Saya sangat curiga bahwa dia diculik oleh Raja Dewa Tua kepada Lu Zhou. Ucap Lusu. Kemudian terlihat seperti itu ya. Soalnya dia dan Raja Dewa Tua menghancurkan istana Raja Dewa. Itu seperti melawan plagiarisme. Juga ada perbedaan kata antara Jianu dan Jianghe. Mungkin dia juga terhubung dengan Jianghe di bumi. Yang paham maksudnya bisa komentar di bawah. Dilanjut di sini. Kemudian terus Lusu bergeming kepada Xiaoyu. Lantas, oh benar, tapi setelah mengatakan itu saya pikir kita harus menemukan cara untuk pergi ke Jianlu untuk melihatnya. Sambil makan jajan, Xiaoyu terlihat sangat senang. Terlihat di situ Lusu sangat bersemangat. Wah, ternyata Xiaoyu membayangkan sesuatu. Gadis cantik yang pernah ditemuinya di kota. Kemampuan Zhou untuk menarik lebah dan kupu-kupu. Itu kira-kira pikirannya ya. Kita lanjut di sini. Apakah itu untuk melintasi batas ruang dan waktu? Saya punya firasat bahwa kita harus menemukan jawaban di sana. Tapi Lusu sepertinya sangat ingin pergi. Dalam hati, Xiaoyu mengatakan sesuatu. Sebelum aku ingin pergi, kemana dia tidak ingin pergi, dia akan selalu menemaniku. Terlihat Xiaoyu sangat cemas, mengkhawatirkan seorang Lusu. Terlihat Lusu di sana berusaha untuk meyakinkan Xiaoyu ya. Nah, di situ kayak Paman Zhang ya. Paman Zhang ditepuk badannya oleh dua orang ya. Zhang tua, di mana Anda mendapatkan banyak makanan? Ucap pemuda-pemuda itu ya. Bahkan buah-buahan. Jujur katakan padaku jika kamu tidak berjalan dengan baik. Itu teman-temannya kayaknya. Wah, banyak semangka. Itu pasti punyanya Lusu ya semangkanya. Ah, santai aja. Itu. Wih, sambil makan semangka mereka. Wih, kelihatannya Paman Zhang berbisik kepada teman-temannya. Ayo, ayo, kamu bisa menebus pasukan di Nangzhou. Besok saya 80% harus membuat pelajaran untuk wajah putih kecil yang tidak mengerti. Tapi saya tidak bisa mengatakannya salah. Ucap Paman Zhang ya di sana ya.
terlihat sambil minum teh bersama. Paman Zhang berkata, jadi Anda memutuskan untuk bergabung dengan tentara? Wah, di situ terlihat Lusu. Nah, untuk memasuki Jianlu, saya memutuskan untuk bergabung dengan tentara Qiansai. Apa namanya? Qiansai atau apa? Bisa teman-teman sampaikan di komentar ya. Terlihat di situ Lusu, Xiaoyu dan Paman Zhang serius bicara. Bukankah aku baru saja berencana untuk bertanya pada Zhang Weiyu yang ajaib? Aku tahu itu begitu. Nilai emosi negatif terpancar dari Zhang Weiyu plus 99 ya. Saya sudah memikirkan tentang pendaftaran rumah tangga untuk Anda. Wih. Ketika Anda bergabung dengan tentara, Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang budak dari keluarga Liu di Tianzheng. Keluarga itu meninggal 10 tahun yang lalu dan semua budak mereka dibebaskan dari perbudakan dan menjadi gelandangan bebas. Kamu berpura-pura. Keluarga, identitas, dan tempat asal tidak akan dicurigai. Ya, kelihatannya Lusu bersemangat ya mengatakan sesuatu kepada Tuan Zhang. Begitu menentukan apakah tentara Huawei yang Anda katakan kuat? Tidak, sangat lemah, ucap Paman Zhang. Paman Zhang berkata lagi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah yang terlemah dari 11 tentara di Nanzhou. Selain itu, sebagian besar tentara-tentara adalah anak-anak tunawisma dengan moral yang buruk, dan suap dan pemotongan gaji militer telah terjadi dari waktu ke waktu. Wah, terus kemudian Lusu mengatakan sesuatu kepada Paman Zhang. Kalian bisa baca ya, Mimin nggak bisa baca ini. Lanjut. Tentara WW masih memiliki beberapa catatan meskipun Anda kelemahan di dalamnya. Apalagi bagaimana Anda bisa peduli dengan hal-hal sepele seperti itu ketika Anda sibuk berlatih sambil minum teh. Hanya ada satu kota untuk pemulihan Jianlu untuk setiap pasukan, tetapi tidak ada seorang pun di tentara Huawei yang mau berprestasi dalam pemilihan. Berpartisipasi ya maksudnya. Imin salah baca kayaknya. Terlihat Paman Zhang serius, kemudian Lusu menanggapinya dengan Xiaoyu. Pemilihan Jianlu ketat. Orang-orang itu tahu bahwa kekuatan dan moralitas mereka tidak sesuai standar. Saya pergi ke sana dan menggunakannya sebagai karung pasir untuk elit. Jadi saya menyerah begitu saja. Wah, terlihat Lusu bersemangat. Berhentilah bermimpi. Mereka belum pergi sendiri tetapi bisa menjual tempat itu kepada para bangsawan. Hai geng, ini semua uang dan kesepakatan. Wah, kayaknya ada yang aneh ini. Kelihatannya Lusu lemah sekali. Terlihat wajah aneh di sana. Wajahnya siapa? Wajahnya Lusu, wajah hantu kayaknya. Tidak begitu banyak. Mereka terus berdebat dan berbicara banyak soal perekrutan tim militer ya. Kelihatannya di sana cukup lemah dan Lusu bisa memasukinya. Namun Tuan Zhang menceritakan sesuatu tentang hal itu. Terlihat ada seseorang membawa pedang.
Nah, kemudian Tuan Zhang menuangkan teh lagi. Tidak, saya sangat senang di sini. Terlihat Lu Su yang tidak begitu bahagia mendengarkannya. Apakah itu benar-benar layak? Ucap Paman Zhang ya di sini. Wih, sampai tumpe-tumpe wanginya. Teh hijau kayaknya ini. Anak ini akan mengatakan itu berarti dia sudah lama lihat melimisi apa yang saya miliki di pundak saya, bukan? Terlihat, wah, Xiao Yu dan Lu Su beranjak pergi dari tempat bersama Paman Zhang ke hutan ya. Wih, Xiao Yu diejek. Lu Su diejek oleh Xiao Yu kelihatannya. Sambil membayangkan di tempat kemarin ketika para prajurit datang. Nah, di situ muncul Ray Anthony yang dikeluarkan oleh Xiao Yu ya. Tiga hari kemudian, Xiao Yu, aku tahu mengapa kamu berinisiatif mengatakan bahwa kamu memiliki arah yang buruk. Mereka bertiga lagi ngobrol kayaknya.